Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya. Di kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Risalah Hadis. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, mari kita gunakan kesempatan sore hari ini untuk memperbarui ilmu kita. Utamanya di hari Selasa kita akan memperbarui ilmu hadis kita yang tentunya akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Mas Duki. Beliau sudah hadir di studio MTA TV, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kabar bagaimana Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Dan tentunya bisa memberikan ilmunya kepada kita. Amin. Dan para pemirsa di rumah. Hari ini untuk tema akan menyampaikan tentang apa Ustaz? Membahas yaitu riwayatul aba anil abna. Baik, riwayatul aba anil abna ya Ustaz ya. Masih bagian dari Lataiful Isnad Ustaz. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kesempatan sore hari ini kami juga memberikan waktunya untuk para pemirsa yang ingin bertanya. Bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa di segmen kedua nanti ya. Dan untuk segmen pertama ini kita dengarkan terlebih dahulu nasihat dan ilmunya dari Ustadz Mas Duki. Silahkan Ustadz. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa MTA TV rahimakumullah, dan juga para pendengar Radio Persada FM, Radio MTA FM, dan radio-radio lain yang ikut menyaksikan siaran kami pada sore hari ini, rahimakumullah, di mana berada. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berjumpa lagi dalam acara Risalah Hadis pada sore hari ini. Pada sore hari ini yaitu akan membahas tentang riwayatul aba anil abna. Riwayatul aba anil abna. Riwayat aba itu jamak dari abun, ayah atau bapak. Anil abna, abna jamak dari ibnun, dari anak. Di kadang-kala ada bapak mendapatkan dari anaknya. Awalan ta'rifuhu, itu pengertiannya. An yujada fi sanadil hadis. An yujada didapati dalam sanad hadis. Ya, dalam rangkaian sanad itu, sanad atau isnadnya sama. Abun yarwil hadis an ibnihi. Abun yaitu bapak atau ayah, yarul hadis meriwayatkan hadis nganibnihi dari anaknya. Nah, kalau yang biasa kan anak meriwayatkan dari ayahnya, tapi ada juga ayah meriwayatkan dari anaknya. Sanian yang kedua, misaluhu contohnya. Hadisun rawahul Abbas ibnu Abdul Muttalib an ibnihi al-Fadli anna Rasulullah SAW jama'a baina sholataini bil Muzdalifah. Contohnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abbas. Abbas ini paman Nabi ini. Paman Nabi SAW. Hadis diriwayatkan oleh Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Ibnihi dari putranya yaitu Al-Fadli, dari Al-Fadl.
Nah, Fadli ya, Ibnu putranya Abbas. Abbas ayahnya Fadl. Anna Rasulullah SAW, bahasanya Rasulullah SAW, jamaah baina sholataini bil musdalifati. Jamaah menjamak sholat baina sholataini antara dua sholat bil musdalifati. Di Musdalifah ya menjamak sholat maghrib dan isya di Musdalifah. Nah, ketika haji wada. Yaitu ini jangan sampai salah ya, jamaah ini tidak pakai tasdid, jamaah artinya mengumpulkan. Jamaah fil madhi yajma'u, sebenarnya jam'an itu masdarnya, majma'an masdar min, jami'un sim fa'ilnya, majmu'un sim maf'ul. Ijma' itu fil amr, la tasma' itu fil nahi, majma'un majma'an, senjaman isam makan. Nah ini ketika diberi tasdid jamaah dah lain artinya. Nah dulu saya pernah saya sampaikan tentang apa sorob itu, itu yang dulu ya. Itu bahasanya sorob itu surasi mudat ada 6 bab, surasi majaz 1 ya, ada 3 bab, majaz 1 itu diantaranya mazan fa'ala yufa'ilu, farroha yufariku, kemudian ada apa azan af'ala yufa'ilu, akrum mayukrimu, kemudian ada fa'ala yufa'ilu, qatala yuqatilu, itu surasi apa majaz 1. Surasi mujarad itu yang tidak pakai tambahan itu 6 bab, surasi majaz 1 itu 3 bab, ya, dari apa 9, surasi majaz 2 5 bab, nah 9 tambah 5 adalah apa 14, nah surasi majaz 3 ada 4 18, kemudian rubai mujarad 1 ya, rubai majaz 1 rubai majaz 2 untuk rubai berarti ada 18 tambah 4 berarti 22. Nah, jadi jamaah itu artinya mengumpulkan ya. Dalam Al-Quran ada apa? Ada 20 ayat lebih ya, dari jamaah itu. Nah, dan artinya jamaah yasma'u gitu ya. Dan tasrifnya itu. Nah, contoh artinya mengumpulkan. Jamaah malau wa'ad badah, nah ini yang itu ya. Yang kita semuanya insya Allah hafal itu ya. Jamaah malau wa'ad badah, itu ya. Itu baidul likulli humazatul humazah alladzi jamaah malau wa'ad, jamaah yang mengumpulkan malau hartanya wa'ad badah dan mentong-tongnya. Jadi jamaahnya bukan sholat Jumat ya. Jamaah mengumpulkan, nah itu dalam Al-Quran itu ada 20 lebih ya, dari jamaah ada. Artinya tak pasifnya itu jamaah, misalkan tajma'u gitu ya, termasuk itu jami'un, nah itu ya. Itu tak pasifnya. Tadi saya sampaikan pasifnya jamaah, jam'an, matma'an, jami'un, matmu'un, isma' la tajma' matma'un, matma'un gitu. Beda kalau jamaah ya. Kalau memberikan Jumat itu ada jamaah, ya, pasti tasdid ya, itu wajahnya fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan ya, nah itu taf'alan taf'alan fa'alan fa'ilun fa'alun, nah itu fa'il atau fa'il dan selanjutnya itu. Nah, misalkan kita hafal satu farroha yufariku tafrihan tafrihatan tafrohan tefrohan farrohan farihun farrohun farih atau farih farrohun farrohun, nah itu kan diberi tasdid, jadi itu artinya memang beda-beda. Ada jamaah itu apa susah mujarad tidak pakai tambahan ya. Ada ajma'ah yujmu ijma'an ijma' kesepakatan ya. Ada jama'i jami'u gitu ya. Nah, itu ada jama'i jami'u lagi beda-beda artinya. Jadi ini artinya jamaah tidak pakai tasdid, langsung mujarad ya. Dari wahayat biasanya Abbas wana itu
meriwayatkan dari putranya namanya Fadl. Nah, Fadl bin Abbas. Bahwasanya Rasulullah SAW menjamak antara dua sholat di Musdalifah. Artinya menjamak itu mengumpulkan sholat maghrib dan sholat isya. Nah, Fadl gonceng Nabi ya gitu. Gonceng Nabi padahal sangat tahu. Malah ini terjadi ayah meriwayatkan dari anaknya gitu. Salisan ketiga min fawaidihi. Ya, gunanya apa artinya? Manfaatnya gunanya apa? Kita mengetahui itu ada istilah riwayat aba anil abna ala yudonna. Artinya supaya jangan salah sangka. Bisanadi ingkilaban au khotaan. Ketika melihat syaratnya, wah terbalik ini. Lah kok bapak mendapatkan dari ayahnya, jangan sampai dikira terbalik satu betul gitu ya. Allah yudona jangan disangka anak bisanadi ingkilaban au khotaan. Maksudnya dalam rangka sampai terjadi ingkilaban terbalik atau salah. Sudah benar itu, jangan dikira salah. Itu memang pada umumnya itu anak meriwayatkan dari bapaknya. Itu juga terjadi bapak meriwayatkan dari anaknya lah gitu. Di anal asla karena yang biasanya itu anjarwiyal ibnu anabihi, bahwasanya anak meriwayatkan dari ayahnya. Wahdanau mana'illah di qoblahu, dan macam ini bersama macam yang lalu. Nah, yang lalu sudah kita pelajari, ada riwayatul akabir al-asghir gitu ya. Itu yang lalu itu. Nah ini riwayatul aba anil abna. Dari macam ini maksudnya riwayatul aba anil abna itu manomilah zikoblahu bersama macam yang lalu, yaitu riwayatul akabir anil asghir itu ya. Itu ya dulu menunjukkan tawadhu'il ulama, tawadhu'nya para ulama. Jadi walaupun senior melihatkan dari juniornya tidak malu, dan itu bukan suatu aib gitu. Juga para bapak melihatkan dari anaknya juga tidak malu, bukan suatu aib. Nah itu ya ditunjukkan tawadhu'il ulama, atas tawadhu'nya para ulama. Wa akhdimul ilma min aisahsin, dan dia itu mengambil ilmu dari siapapun. Aisahsin itu orang mana saja, ya. Dari siapapun, tidak malu. Itu satu kebaikan ya. Satu kebaikan, dan doakanlah Nabi, orang yang dengar dari Nabi kemudian menyampaikan pada orang lain ya gitu ya. Orang yang mendengar dari Nabi menyampaikan pada orang lain, dan orang lain yang mendengar dari tadi orang lain menyampaikan lagi pada orang lain. Nah itu namanya itu menyebarkan agama Islam seperti itu, didoakan oleh Nabi. Nah itu Nabi pun juga bersabda, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Nah, itu bahkan disuruh Bani Israel wala kharajah, dan ceritakanlah dari Bani Israel, dan tidak mengapa. Artinya kalau itu benar kita dari Nabi. Waman kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas aku dengan sengaja, berdusta atas Nabi, bukan sabda Nabi, dikatakan sabda Nabi, palyata bawa mahdahu nanar. Nah dia adalah bersiap-siap tempat duduknya di neraka. Dan hadis Bukhari di tempat 145 yang seperti itu. Ceritakan dari Bani Israil pun tidak apa-apa kalau itu memang benar. Nah, kalau salah itu tidak boleh gitu. Nah gitu. Nah.
Seperti misalkan contoh benar itu, seperti akad kemarin ada cerita orang dari Bani Israel, 3 orang Bani Israel yang yaitu orang yang sakit kusta, buta, kemudian buta lah itu ada. Itu kita Bani Israel, tapi benar itu dan Bukhari dan Muslim ada seperti itu. Nah, kemudian diuji oleh Allah, lihat malaikat. Nah, itu artinya mengetahui siapa yang bersyukur, mensyukuri kenikmatan dari Allah itu. Nah, itu. Nah, dan itu ayah mendapatkan dari anak, bukan suatu aib. Itu suatu kebaikan. Ya. Dan tawaduknya para ulama dulu, mereka itu mengambil ilmu dari siapa saja. Nah, itu. Mengambil ilmu yang benar, gitu. Yang benar, bukan ilmu yang salah. Dan disebarkan pada orang lain, gitu. Maka dia akan dapat pahala. Orang yang menyebarkan kebaikan dan pahala. Dia dapat pahala dan dapat pahalanya orang yang mengerjakannya. Tapi kalau dapat ilmu yang salah, yang jelek, sampaikan dari orang lain juga menyampaikan, menyebarkan itu, kejelekan itu, ilmu yang salah, dia juga dapat dosa. Nah, dosanya orang yang mengerjakannya. Nah, seperti itu. Nah, itu. Maka kita itu oleh Allah kan, supaya berdoa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Jadi ilmu itu bertambah, tiap hari bertambah, ilmu yang benar gitu. Ada yang nambahi, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, ya Allah. Ya. Rabbi zidni tambahkan ilmu kepadaku, ya. Warzuqni fahma dan berikanlah rezeki kepahaman kepadaku. Tidak usah tambah, sudah cukup, Rabbi zidni ilma. Karena nama tambah itu lebih paham, kalau tidak paham namanya tidak tambah lah seperti itu. Nah, tadi menunjukkan maksudnya para ulama. Wa in kana dunahum fil qadri wasini. Ulama mengambil ilmu yang benar, ya, mendapatkan termasuk yang senior mendapatkan hadis dari juniornya, kemudian bapak mendapatkan dari anaknya. Itu tidak malu, bukan suatu aib, ya, suatu kebaikan, ya. Bukan tamaduknya para ulama, mereka itu mengambil ilmu dari siapapun. Bahkan adunahum, walaupun dia itu mengambil ilmu, ya, berguru dari orang yang di bawahnya. Bil qadri, yaitu di bawah tentang kemampuannya atau keilmuannya, di bawahnya. Bahas ini maupun lebih muda, bawahnya sini itu umurnya, sini itu tahun atau umurnya, cepat lebih muda, itu pun tidak masalah. Nah, kemudian Asharul Musannafat fihi. Nah, tentang ini, yaitu tentang kitab yang disusun, ya, yang berkenaan dengan itu, yaitu Kitabun Riwayatil Aba Anil Abna lil Khatib al-Baghdadi. Kitab yang judulnya Riwayatul Aba Anil Abna, yaitu oleh Al-Khatib al-Baghdadi, ya, gitu. Nah, itu. Nah, jadi di sini ini termasuk bersama dengan kalau yang lalu itu Riwayatul Akabir, ya, Anil Asagir, ya. Nah, kemudian Riwayatul Aba Anil Abna. Nah, ini. Nah, kita teruskan sekarang Riwayatul Abna Anil Aba. Nah, ini. Nah, ini balikan, ya. Riwayatnya abna itu anak, jamak dari ibnun, anil aba dari bapak atau ayah. Ta'rifuhu, ya, pengertiannya. Anjujada fi sanadil hadis. Terdapat dalam sanad hadis ibnun yarwil hadis Nabi faqat. Ada yang anak mendapatkan hadis dari ayahnya saja.
au an abihi an jadi, atau ya, meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya. Nah, ini terjadi dalam apa? Sanad hadis. Ahamuhu, sekarang gunanya kepentingannya itu apa? Karena itu dibahas ya, riwayatnya anak dari bapak, nah gitu. Atau ada riwayatnya anak dari bapak, dari kakeknya. Ahamuhu hada naui, dari kepentingan dari macam ini, malam yusamma fihil abu awil jadu, yaitu ada hadis yang tidak sebutkan namanya itu nama ayahnya awil jadu atau nama kakeknya. Nabiyan jadihi, ini siapa namanya? Kalau tidak jelas orangnya, ya ini ya hadisnya apa? Namanya masyhur kalau tidak jelas. Nah di sini ada ilmu ini, gitu. Siratul abna, nil abba aslah di apa? Diteliti begitu, oh ternyata ayahnya tadi namanya si fulan, ya. Kakeknya namanya si fulan. Oh berarti hadis itu betul sambung. Hadis itu sahih seperti itu. Li annahu yahtaju ila bahsi li ma'rifati ismihi. Karena kalau sebutkan tuh misalkan dari si fulan, dari ayahnya, dari kakeknya, gitu. Yang demikian itu tidak ketahui nama ayahnya dan kakeknya. Makanya dengan itu membutuhkan pada pembahasan atau penelitian lima rifati ismihi untuk mengetahui namanya. Nah, setelah diteliti, oh ternyata dimaksudkan ayahnya itu namanya si fulan, dimaksudkan kakeknya namanya si fulan. Maka berarti kalau sudah kita demikian, hadis itu adalah sah, seperti itu. Sanian kedua, anma'uhu, macamnya. Huwa nau'ani, ada dua macam. Huwa nau'ani, ada dua macam. Alif atau macam yang pertama, riwayatu rawi an abihi fakasub. Riwayatnya seorang rawi, nah, dari ayahnya saja. Bidun riwayati ngene jadi tanpa apa menyebutkan riwayat dari kakeknya. Si fulan namanya jelas dengan abihi dari ayahnya. Dan yang banyak seperti ini. Ternyata si fulan namanya jelas dengan abihi dari ayahnya, dengan jadihi dari kakeknya. Nah ini perlu apa? Penelitian, dan ternyata juga diketahui, atau tak diketahui, yang demikian itu berarti hadisnya pun juga sambung sanadnya, gitu ya. Itu tadi yang ada macam yang pertama ini, yaitu riwayatnya seorang perawi tadi an abi pakasbu dari ayahnya saja. Bidun riwayati jadi tanpa ada lanjutannya meriwayatkan dari kakeknya. Bahwa kasir yang demikian itu yang banyak. Misaluhum, contohnya riwayatu Abil Musara' an abihi, periwayatan Abul Musara' dari ayahnya. Nah ini kalau ini bagi hadis ya bisa diketahui pada Abul Musara' itu sendiri nama kunyah bukan nama asli ya gitu. Nah, kalau ada nama kunyah itu nama yang diberi apa tambahan abi atau ummi gitu ya. Kalau Nabi Muhammad itu Abul Qasim seperti itu. Abu Hurairah itu termasuk nama kunyah juga yang pakai abun atau ummun itu. Kamatan yang kedua, riwayatul rawi an abihi an jadihi. Itu periwayatan
seorang rawi dari ayahnya, dari kakeknya. Au ngan abihi ngan jadihi. Atau dari ayahnya, dari kakeknya. Pamamhokahu dan yang di atasnya. Atasnya kakek, nah, Mbah Buyut ya, seperti itu. Nah ini, misaluhu contohnya, riwayat Amr bin Su'aib bin, riwayatnya Amr bin Su'aib, Amr putranya Su'aib, ngan abihi, ngan jadihi, dari ayahnya, dari kakeknya, contohnya itu. Nah itu contohnya ya. Jadi kalau dilihat gitu saja, dari ayahnya, dari kakeknya, tidak diketahui namanya. Tapi tadi sedikit, diketahui. Nah, ternyata Amr bin Su'aib ini, Amr putranya Su'aib, ngan Abi, bapaknya itu namanya Muhammad. Muhammad ini putranya Abdullah. Abdullah ini putra Amr, Abdullah bin Amr ini sahabat Nabi. Berarti kalau itu setelah diketahui ternyata demikian, berarti jelas ini hadisnya itu berarti sanadnya sambung. Nah itu. Dan insya Allah akan kita lanjutkan yang akan datang karena juga memerlukan contohnya ya, contohnya itu. Saya rasa yang dulu, semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Ustadz untuk penjelasannya dan insya Allah masih akan kita lanjut di pekan depan ya Ustadz ya. Jadi di kesempatan sore hari ini kita cukupkan dulu untuk materi riwayatul abba anil abna ya Ustadz ya. Dan pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kesempatan sore hari ini untuk Anda yang ingin bertanya masih kami berikan kesempatan. Bisa dikirimkan melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Insya Allah selepas jeda kita akan bacakan pertanyaan dari para pemirsa. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam acara Risalah Hadis. Baik, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kebersamaan kita sore hari ini dalam acara Risalah Hadis. Di kesempatan sore hari ini kita masih bersama dengan Ustadz Mas Duki ya. Dan insya Allah beliau akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa yang sudah masuk melalui pesan WhatsApp dan SMS di nomor 0811 255 3000. Ustadz Mas Duki, ini ada beberapa pertanyaan ya yang kita bacakan di sore hari ini. Yang pertama dari Bapak Trisdi Purwodadi. Ustadz, mohon dibacakan hadis tertolaknya amal jika tidak sesuai tuntunan. Ustadz. Ya, ada beberapa hadis. Di antaranya sudah ada di brosur akad pagi ya. Di antaranya tanggal 9 Desember 2007 ya. Sunnah dan bid'ah ketiga. Nah, hadis itu bunyinya gini. Ada riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344, kan ini. An Aisyata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya. Dari Aisyah bahasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1345. 1344 ya. Saya ulang, hadis riwayat Muslim, juz 3 halaman 1344. Ya. Kemudian ada lagi, juz 3 halaman 1343. Anisata qalat, qala Rasulullah SAW, man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Dari Aisyah yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengada-adakan dalam perintah kami ini apa-apa yang bukan daripadanya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Muslim juz 3 halaman 1343. Kemudian ada lagi dalam Abu Dawud juz 4 halaman 200. Qala Ibnu Isa, qala Nabi SAW, man sana'a amron ala ghairi amrina fa huwa raddun.
Ibnu Isa berkata, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berbuat sesuatu urusan selain dari perintah kami, maka ia tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud 4 halaman 200. Dan ada lagi di Muslim juz 2 halaman 1020. Anak Nasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man raghiba an sunnati falaysa minni. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang benci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1020. Kemudian ada lagi ini, tapi hadisnya dhaif. Nah, dhaif juga saya sampaikan ke dhaifannya karena apa yang menekan hadis Nabi itu dituntut harus jujur gitu. Nah, Abdullah bin Abbas qala Rasulullah SAW aballahu an yakbala amala sahibi bid'atin kata yada'a bid'atahu. Ibnu Majah juz 1 halaman 19 nomor 50. Di Abdullah bin Abbas yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mau menerima amal orang ahli bid'ah sehingga ia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Majah juz 1 halaman 19 nomor 50. Hadis ini dhaif karena di dalam sanadnya ada perawi yang bernama Abu Zaid dan Abu Mughirah. Keduanya majhul. Itu. Kemudian ada lagi juga ada dhaif, juga saya sampaikan ke dhaifannya. An Hudzaifah qala Rasulullah SAW layak berullah li sahibi bid'atin sauman wala salatan wala sedekatan wala hajjan wala umratan wala jihadan wala sarafan wala adlan yakhruju minal Islam kama tahrujus sa'ratu minal ajin. Hadis riwayat Majah juz 1 halaman 19 nomor 49. Dari Hudzaifah ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mau menerima dari orang ahli bid'ah akan puasanya, salatnya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, tobatnya, dan tidak pula tebusannya. Ia telah keluar dari Islam seperti keluarnya sehelai rambut dari adonan tepung. Rambut yang ditutup dan tepung kan tidak terasa. Ini hadisnya Majah ya, juz 1 halaman 19 nomor 49. Hadis ini dhaif karena dalam sanadnya ada perawi yang bernama Muhammad bin Mihsan. Ia pendusta. Itu. Dan untuk mengetahui ini ya nama-nama perawi yang ini majhul ini pendusta termasuk Muhammad bin Mihsan ini ya. Nah, ini bisa dilihat dalam kitab hadis. Kitab hadis itu misalkan Lisanul Mizan ya, itu karangannya sunannya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian Mizanul I'tidal itu sunannya yang Mizanul I'tidal itu yang yang Lisanul Mizan itu oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Juga Tahdhib itu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian ada lagi misalkan Tahdhib juga Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu ya. Di antaranya itu bisa dilihat dalam kitab Jalul Hadis. Nah, seperti itu. Nah, itu. Ada lagi misalkan hadis ini. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man masa ila sahibi bid'atin liwaqirahu faqad aana ala hadmil Islam. Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari dalam Al-Kabir, Mujallal Al-Kabir
juz 20 halaman 96 nomor 188. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa jalan kepada seorang ahli bid'ah karena akan menghormatinya, maka sesungguhnya ia telah bersekongkol untuk merobohkan Islam. Hadis riwayat Tabarani dalam Al-Mujamul Kabir juz 20 halaman 96 nomor 188. Hadis ini dhaif karena dalam syaratnya ada perawi bernama Baqiyah bin Walid. Nah ini ya. Nah, ini tadi untuk mengetahui ini para perawi ini ya atau sanadnya ini bisa dilihat dalam kitab jalur hadis tentang Lisanul Mizan, Mizanul I'tidal, Taqribut Tahrib, Tahdhibut Tahdhib dan lain sebagainya. Nah itu ya, seperti itu. Ya. Baik, semoga bisa dipahami untuk Bapak Tris di Purwodadi ya. Pertanyaannya insya Allah sudah terjawab di kesempatan sore hari ini. Berikutnya ada dari Bapak Alip Muntoha Ustadz di Gombong, Kebumen. Ustadz, di surat ke-62 maksud kami, kalimat berbunyi kulma indallahi. Namun ada yang membaca kulma indallahu. Ini tidak merubah arti atau seperti apa Ustaz? Ya, dan surat 62 surat Al-Jumu'ah ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahban faddu ilaiha wa taraku qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Wallahu khairur raziqin. Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka bubar untuk menuju padanya. Dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri berkhutbah. Katakanlah apa yang ada di sisi Allah adalah lebih baik daripada permainan dan perniagaan. Dan Allah sebaik-baik memberi rezeki. Ya, kul ma indallah ya. Katakanlah ma indallah, apa yang ada di sisi Allah. Dan indallah ini bentuk mudhof ilaih, dua kata yang disatukan. Nah gitu ya. Mudhof ilaih yang depan namanya mudhof ya, kulma indal gitu ya. Itu indahnya itu mudhof ya. Allahi ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus dibaca jar atau majrur itu. Tidak boleh indallahu tidak boleh gitu. Indallahi. Nah, amamal baiti ya, amama itu mudhofnya begitu. Al baiti itu mudhof ilaih harus dibaca jar, baca tandanya kasroh. Nah, roknata fajri, roknata itu apa mudhofnya, kemudian depan, kemudian al fajri itu mudhof ilaih harus dibaca majrur. Nah, majrur tandanya kasroh di situ. Misalnya Rasulullahi, nah, Ar-Rasul, ya, rasanya gitu Ar-Rasul dan Allah gitu digandengkan dari Rasulullahi. Nah, yang Rasul itu namanya mudhof, Allahi mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu harus apa? Dibaca majrur atau dibaca jar. Dari mudhof dan mudhof ilaih itu adalah isim, itu kata benda gitu ya. Yang digandengkan dengan isim yang lain. Yang pertama mengejarkan isim yang kedua. Tadi yang apa? Amal baiti atau misalkan apa? Amal baiti misalnya seperti atau Rasulullahi. Yang depan itu namanya mudhof. Itu mengejarkan yang belakang. Yang belakang apa? Namanya mudhof ilaih. Itu. Isim yang pertama mengejarkan isim yang kedua. Yang pertama disebut mudhof, yang depan tadi Rasulullah, Rasulu itu mudhof, Allahi mudhof ilaih. Sedangkan isim yang kedua disebut mudhof ilaih. Contohnya Kitabut Tilmidin, nah itu kitabnya murid, nah gitu. Depan Kitabu Tilmidin yang belakang itu harus apa majrur, di sini tandanya apa? Kasroh ya. Sayaratul Ustadzi, nah itu ya. Mobilnya ustadznya depan itu namanya mudhof ya. Al ustadzi mudhof ilaih dibaca jar tandanya kasroh gitu ya. Bani Israila asalnya banina dan Israila itu yang depan tuh bani itu
mudhof Israila itu mudhof ilaih dibaca jer, jernya di sini tandanya fathah gitu ya. Nah, karena yasinnya tidak pakai tanwin seperti Ibrahim ya. Nah, misalkan dalam salat itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim gitu. Dibaca jer tandanya fathah, misalkan seperti itu. Nah, mudhof punya ketentuan, kalau ada tanwin, tanwinnya hilang. Kalau ada alnya hilang. Yang depan mudhof. Kalau ada isim nun tasniyah, ya, nunnya itu hilang. Kalau ada jamak mudzakkar salim, nun jamak mudzakkar salim, nunnya hilang. Contohnya kitabun digandengkan dengan tilmidun, kitabu tilmidin gitu ya. Tanwin atau kitabun itu depan gandengkan dengan tilmidun itu. Yang depan itu kitabu tilmidin, tanwinnya hilang. Asayaratu gantikan dengan al-ustadu, ya, alnya depan itu hilang, ya. Sayaratul ustadi seperti tidak saya sampaikan tadi itu ya. Itu kemudian arok nyatani gantikan dengan al-fajru, arok nyatani alnya itu hilang ya. Itu. Kemudian nunnya tasniyah juga hilang menjadi rokngatal fajri ya gitu. Asalnya arok ngatani tapi dari mudhof ada alnya hilang. Kalau ada tanwin tadi tanwin hilang. Kalau ada nun ya roknatani dan nun tasniyah juga dua, nunnya dua harus hilang. Kemudian banina dan Israila ya, banina dan nun jam mudzakkar nunnya harus hilang jadi bani ya sana banina ya. Kemudian Israila kan, jadi bani Israila. Nah, Israila itu dibaca tapi tandanya fathah karena aslinya tidak pakai tanwin. Yang tidak pakai tanwin, aslinya tidak pakai tanwin, tanda jernya dengan fathah. Misalnya Ibrahim, Sulaiman, dan seperti itu. Nah, itu yang ngaisata adaan huruf jer ngaisata dibaca jer karena ada tanda jernya fathah karena aslinya tidak pakai tanwin seperti itulah itu. Jadi tadi yang benar indallahi, tidak boleh indallahu gitu. Maka semua mushaf mesti tulisannya indallahi. Nah gitu. Jadi indah itu mudhof, kemudian Allah itu dibaca jer karena mudhof ilaih tanda jernya kasrah. Jadi baca yang benar indallahi, tidak boleh indallahu. Ya, serta demikian, semoga bermanfaat dan semoga Allah mengampuni kita. Baik, Ustaz. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa. Serta tidak terasa Ustaz, kita sudah berada di akhir perjumpaan di kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga sehat selalu untuk Ustaz Mas Duki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti bersama acara Risalah Hadis untuk kesempatan sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasinya, serta mohon maaf apabila ada pertanyaan yang belum sempat kami bacakan. Akhirnya saya Wahid Arifuddin mewakili rekan kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.